我们无法用温和的方式。地球者，出！ Halo gengs, gimana kabarnya? Seperti biasa, Bang Panjul selalu mendoakan agar kondisi wifi para tetangga kalian masih pada aman, agar kalian semua bisa terus menonton alur cerita Donghua, tanpa harus repot beli kuota. Dan pembahasan kali ini, Bang Panjul akan sedikit membahas spoiler atau bocoran dari alur cerita Swallowed Start, episode 91, yang tentunya, pembahasan ini diambil berdasarkan versi novelnya, yang sudah pasti gambar serta suara video tidak akan sama, karena gambarnya sendiri, diambil dari potongan-potongan video episode yang sudah rilis. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita menarik dari Donghua lainnya. Pada cuplikan episode sebelumnya, Luo Feng yang telah melakukan perjalanan ke planet Mars, seketika terkejut saat melihat sebuah bangunan menyerupai piramida, yang ternyata adalah sebuah tambang tua terbengkalai dan sudah tak berpenghuni. Setelah melakukan pemindaian menggunakan energi rohnya, Luo Feng pun mendapati bahwa di kedalaman tanah, terdapat kota besi dengan jumlah besi hitam yang sangat melimpah. Babata yang mengetahui betapa berharganya logam tersebut, ia pun dengan cepat melesat masuk melalui terowongan yang mengarah langsung ke kedalaman tanah. Saat mulai menyusuri terowongan, Babata berkata, bahwa sepertinya, tambang itu tidaklah sesederhana yang mereka lihat, karena ternyata, 9 menara yang berbentuk piramida itu adalah menara energi, yang memiliki fungsi untuk memblokir sistem pemindaian, namun hanya menyelimuti area tertentu saja. Dan mungkin, di wilayah yang tak bisa aku pindai terdapat sesuatu yang berharga, kata Babata. Tak berselang lama, Luo Feng pun berhenti dan mendarat di sebuah tempat, dengan beberapa dinding yang ditutupi lumpur dan debu. Yang ternyata, di balik lumpur itu terdapat sebuah pintu besar, yang menghubungkan terowongan dan kota besi. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng pun segera mengeluarkan robot black metal, yang langsung membukakan pintu tersebut, hingga menimbulkan suara gemuruh akibat logam yang bergesekan. Namun tiba-tiba, saat pintu mulai terbuka, seketika muncul 7 pancaran cahaya putih yang menyilaukan, yang dengan cepat melesat langsung ke arah tubuh robot logam, hingga membuat robot tersebut terpental ke dinding terowongan. Sial, ternyata sistem keamanan di kota besi ini masih beroperasi, umpat Luo Feng yang sangat terkejut. Karena sebelum membuka pintu besi itu, Luo Feng telah memindai area sekitar menggunakan kekuatan mentalnya, dan tidak menemukan satu pun bentuk kehidupan. Dan jelas, mendapat serangan tiba-tiba seperti ini, membuat Luo Feng sedikit syok. Di sela itu Babata berkata, Luo Feng, 9 menara energi yang menopang kota ini masih beroperasi normal, hingga membuat kota besi ini tetap dapat beroperasi, bahkan dengan semua manusia yang mati, pekerjaan dan keamanan di kota besi ini masih belum hilang. Jadi untuk menjaga kemungkinan terburuk, maka kita harus menghancurkan semua menara energi, dengan cara menerobos menggunakan sulur kontak awan milikmu, yang saat ini telah berada di tingkat penjelajah bintang level 9, ucap Babata. Baiklah, ucap Luo Feng, yang langsung melesat di depan robot logam, sembari menahan satu sinar laser dan terus melesat masuk. Walaupun saat itu keadaan kota sangatlah gelap, namun dengan pemindaian energi rohnya, Luo Feng pun segera menyadari, tiap bangunan di dalam kota itu memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Luo Feng kita kaya, karena ternyata hampir seluruh kota ini terbuat dari besi hitam, ucap Babata, lalu kembali berkata. Ayo cepat ikuti instruksiku, pertama-tama putuskan aliran listrik, untuk mencegah beberapa bangunan penting di kota besi ini agar tidak rusak, jadi segeralah buat kurva sisi kanan, dan gunakan inti tembaga hibrida untuk memotong semua jalur listrik, perintah Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng yang telah dibalut baju besi berwarna merah darah pun, segera memotong pipa-pipa di depannya menggunakan inti tembaga hibrida. Tampak saat itu, siluet pecahan merah darah mulai melesat melewati pipa satu demi satu, hingga menimbulkan suara gesekan logam yang sangat menusuk telinga. Luo Feng, masih ada 8 menara energi lagi, kata Babata. Babata, tunjukkan jalannya, sahut Luo Feng, yang dengan cepat terbang melewati terowongan. Sedikit penjelasan tentang kota besi ini, yang dimana sejak penghancuran kapal transportasi antar bintang dan menipisnya sumber daya, bersama dengan dampak lingkungan,
membuat para penambang terpaksa bersembunyi di bawah tanah, dan mengandalkan sejumlah besar mesin untuk membangun konstruksi kota besi, dengan menggunakan besi hitam, karena bahan inilah yang paling melimpah. Singkat cerita beberapa menit pun berlalu, dan semua pasokan energi ke kota besi pun telah diputuskan oleh Luo Feng. Saat itu Babata berkata, "Luo Feng, jika tebakanku tidak salah, semua esensi besi hitam yang digali oleh para penambang seharusnya disimpan dengan hati-hati di suatu tempat, jadi mari kita mulai penggalian kita. Dan apapun yang kita anggap berharga, kita akan mengambilnya. Jadi sekarang pergilah ke gudang, karena seharusnya, besi hitam yang digali oleh para penambang saat itu harus disimpan dengan aman di sebuah gudang," ucap Babata. Sementara Luo Feng, ia pun segera menyebarkan energi rohnya di beberapa jalur, konstruksi dengan radius 6.000 meter. Dan tak butuh waktu lama, Luo Feng dengan mudah menemukan gudang penting di kota besi, yang memiliki besi hitam dalam jumlah besar, hampir seperti sebuah gunung kecil. Bukan hanya bagian dalam dari gudang yang penuh sesak, bahkan halaman luar pun berserakan besi hitam. Setelah sampai di gudang tersebut, Luo Feng pun segera memasukkan semua besi hitam itu ke ruang penyimpanannya. Setelahnya Babata pun kembali memerintahkan Luo Feng untuk mencari ke tempat lain, siapa tahu mereka bisa menemukan esensi dari besi hitam. "Babata, ruang penyimpananku sudah tak cukup untuk menampung besi hitam lainnya," ucap Luo Feng, setelah menemukan tumpukan besi hitam yang lebih banyak dari sebelumnya. "Oh tidak masalah, biar aku yang akan mengurusnya," sahut Babata, lalu memasukkan tumpukan gunung besi hitam itu ke dalam ruang penyimpanannya, yang dalam sekejap, bagian luar gudang, termasuk halaman besar, yang dikotori oleh gunung kecil besi hitam pun seketika dibersihkan oleh Babata. "Luo Feng, total besi hitam yang ada padaku sekitar 1,8 juta ton, dan ini masih terlalu sedikit, dan hampir tidak cukup membangun kapal perang antar bintang yang kecil," kata Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng hanya tertawa, sambil terus melangkah menuju gudang berikutnya. Saat sampai di depan sebuah gudang, Luo Feng pun menatap pintu besi hitam yang besar dan tebal, lalu kembali menggunakan pecahan esensi tembaga, yang dalam sekejap mata, melesat menjadi seberkas cahaya dan dengan keras menghantam pintu besi itu. "Babata, pintu yang ini sangatlah tebal, berbeda dengan pintu sebelumnya," ucap Luo Feng. "Luo Feng berusahalah," ucap Babata dengan santainya. Sementara Luo Feng, setelah 1 menit menggunakan energi rohnya untuk menghancurkan pintu tersebut, akhirnya dia berhasil membuat lubang yang cukup besar untuk dilalui. Lalu setelah masuk ke dalamnya, Babata pun segera beraksi menggunakan item penyimpanan untuk menyimpan besi hitam dalam jumlah besar. Di sela itu, tiba-tiba mata Luo Feng tertuju pada sebuah logam berwarna merah tua, yang berada di bawah tumpukan material besi hitam. "Babata, apakah itu yang disebut roh besi?" "Ya benar, dan totalnya sekitar 1.200 ton, kata Babata, dengan mata yang berbinar. "Terlalu sedikit," ucap Luo Feng. "Hal itu dikarenakan Golden Hornet Behemoth saat ini dapat menelan sekitar 100 ton logam kelas B8 setiap harinya, yang berarti, jumlah roh besi hitam ini hanya cukup untuk 10 hari. Singkat cerita, setelah mengumpulkan semua besi hitam lainnya dari gudang, Luo Feng pun tampak dongkol, karena tak lagi menemukan roh besi hitam. Saat itu dia berkata, "Sepertinya akan sulit untuk menaikkan level Golden Hornet Behemoth, karena roh besi hitam di sini sangat kecil," ucap Luo Feng sembari menggelengkan kepala. Lantas Babata pun berkata, "Luo Feng, dari garis keturunan elit di antara binatang luar angkasa, semuanya sangat kuat, terutama binatang api yang menelan bintang, yang untuk meningkatkan kekuatannya, monster jenis ini harus menelan bintang. Tapi sebagai binatang bertanduk emas mungkin kamu tidak menelan bintang, tetapi persyaratanmu juga masih sangat berat, tapi ini belum seberapa. Nanti ketika kamu mencapai tingkat Tuan Sektor, kau akan menelan logam kelas E, yang bahkan Master Planet Yunmo, akan bangkrut jika harus memberimu makan," ucap Babata, membuat Luo Feng memaksa tertawa, lalu mulai kembali melakukan pencarian. Dalam pencarian di kota bawah tanah yang luas itu, Luo Feng kadang-kadang menemukan potongan-potongan kecil roh besi hitam, di dalam tempat tinggal yang telah terdegradasi, yang sudah jelas benda itu disimpan oleh para penambang. Sampai tak terasa, pencarian Luo Feng sampai di sebuah ruang bawah tanah yang sangat kotor, dengan pintu yang ditutupi debu. Saat Luo Feng menendang pintu tersebut, spontan ia pun kaget, saat melihat warna asli pintu yang berwarna merah tua. "Ya dewa apa, jika pintunya saja sudah terbuat dari roh besi hitam, bagaimana dengan yang ada di ruang bawah tanah ini?" ucap Luo Feng. Sementara Babata, tanpa banyak bicara, ia pun langsung memasukkan pintu tersebut ke ruang penyimpanannya.
Dan alangkah kagetnya Luo Feng, saat melihat di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar, tampak sejumlah besar senjata yang terdegradasi diatur dengan rapi. Namun, yang paling memakan tempat adalah tumpukan logam berwarna merah tua, yang ukurannya saja jauh melebihi semua logam yang telah dikumpulkan. Di sisi lain, tampak sepotong logam berwarna merah darah, yang berada di tengah tumpukan logam merah tua. Ya dewa, begitu banyak roh besi hitam. Dan lihatlah di tengah itu, apakah itu yang disebut esensi besi hitam, ucap Luo Feng. Ya benar, ucap Babata, lalu mulai menghitung volume dari semua logam tersebut. Setelah selesai menghitungnya, Babata pun berkata, bahwa ada sekitar 12.300 ton roh besi hitam, serta 360 kg esensi besi hitam kelas C8, kata Babata dengan mata berbinar. Tempat ini lebih dari sekadar gudang, ucap Luo Feng yang sangat terkejut. Di sela itu Babata berkata, Luo Feng, aku sarankan untuk pergi ke kantor pemantauan utama kota besi bawah tanah, agar kita bisa menghubungkan robot black metal ke sistem pengendalian AI dan memeriksa sejarah tempat ini, karena aku sedikit curiga dengan kota besi ini. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun dengan cepat pergi ke kantor pemantauan, dan langsung menyambungkan robot black metal ke sistem pemantauan utama kota besi. Tak berselang lama Babata berkata, Luo Feng, aku telah menemukan datanya, ternyata logam-logam berharga lainnya disimpan di rumah para pemimpin di tambang ini, jadi ayo kita pergi ke semua sarang mereka dan memeriksanya, kata Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mulai menggeledah 12 rumah, yang 8 diantaranya benar-benar kosong. Sedangkan 4 tempat lainnya, mereka kembali menemukan tumpukan roh dan esensi besi hitam dalam jumlah besar. Singkat cerita, setelah menggeledah dan membersihkan seluruh kota besi, Luo Feng dan Babata akhirnya berhasil mengumpulkan 33.600 ton roh besi hitam, serta 2,34 ton esensi besi hitam, dan 92,800 juta ton material besi hitam. Setelah membersihkan seluruh kota bawah tanah itu, Luo Feng pun segera melesat keluar, namun saat itu Babata berkata, Luo Feng tunggu, ucap Babata, diikuti suara gemuruh, dan perlahan-lahan, kota besi itu mulai terangkat, dan masuk ke dalam ruang penyimpanan milik Babata. Melihat hal itu, Luo Feng pun tercengang. Babata kamu, apa yang kamu lakukan? Luo Feng jangan bodoh, seluruh bagian kota ini terbuat dari besi hitam, maka akan sangat rugi jika kita tidak mengambilnya, ucap Babata si iblis serakah. Dan tak butuh waktu lama, kota itu pun telah sepenuhnya menghilang. Sayang sekali, padahal masih banyak biji besi hitam di bawah sana, tapi untuk mengekstraksinya akan terlalu sulit, ucap Babata yang berkata tak berdaya. Sudahlah jangan terlalu rakus, lebih baik kita segera kembali ke bumi, ucap Luo Feng. Di sisi lain, di ruang angkasa tenang yang jauh dari bumi, tiba-tiba, ruang tenang itu seketika terlihat melengkung, diikuti munculnya sebuah kapal berbentuk cakram berwarna abu-abu keperakan, dengan 8 anggota kru yang mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, bertelinga lancip, serta seorang kapten dengan pupil merah yang bersinar. Apakah ini alien, ataukah predator bulan? Nantikan di pembahasan berikutnya, karena itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, episode 91.